Terima kasih masih bersama Pojok Matraman edisi hari ini. PJ Bupati Tulung Agung menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Tulung Agung tahun 2025 pada Ketua DPRD Tulung Agung. Selain itu, juga terdapat penandatanganan Fakta Integritas yang memuat beberapa komitmen yang harus dijalankan. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. PJ Bupati Tulung Agung, Dr. Insinyur Heru Suseno menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS Kabupaten Tulung Agung tahun 2025 pada Ketua DPRD Tulung Agung Marsono pada Rabu 10 Juli 2024. Penyerahan yang berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Tulung Agung itu ditandatangani pula Fakta Integritas Penyerahan Rancangan KUA PPAS Kabupaten Tulung Agung tahun 2025. Fakta Integritas memuat komitmen diantaranya melaksanakan KUA PPAS secara bertanggung jawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan, gratifikasi, pemerasan, serta praktik korupsi lainnya. Selain itu, juga tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan KUA PPAS dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum, serta tidak melakukan penyuapan, gratifikasi, pemerasan, serta praktik korupsi lainnya. Hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulung Agung Marsono tersebut, Wakil Ketua DPRD Tulung Agung Asmugi, dan sejumlah anggota Dewan termasuk para pejabat Pemkab Tulung Agung, yakni Sekda Tulung Agung, Tri Haryadi, dan para kepala OPD lingkup Pemkab Tulung Agung. Saudara PJ Bupati Tulung Agung, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Sekretaris Sekda, Asisten Sekda, staf ahli Bupati, dan segenap jajaran kepala perangkat daerah serta hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 telah disepakati bersama bahwa pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulung Agung dalam rangka penyampaian rancangan KUA PPAS Kabupaten Tulung Agung tahun anggaran 2025 dijadwalkan pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2024. Adapun susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Tulung Agung tahun anggaran 2025 serta penandatanganan Fakta Integritas. 3. Sambutan PJ Bupati Tulung Agung. 4. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas. 1. Berkomitmen penuh untuk melaksanakan APBD secara bertanggung jawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan, gratifikasi, pemerasan, serta praktek korupsi lainnya. 2. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan APBD dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum, serta tidak melakukan penyuapan, gratifikasi, atau pemerasan, serta praktek korupsi lainnya. 3. Menyusun perencanaan tahun anggaran 2025 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum, serta tidak melakukan penyuapan atau gratifikasi, pemerasan, serta praktek korupsi lainnya. 4. Terbuka dalam mendeklarasikan apabila dihadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025. 5. Apabila dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2025 diketahui melakukan dan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi,
maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penandatanganan oleh penjabat Bupati Tulungagung. Penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Penandatanganan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengagendakan paripurna ini. Saudara pimpinan dan seluruh peserta rapat paripurna yang terhormat, KUA merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum membuat kondisi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati dalam pedoman penyusunan rancangan APBD. Penyusunan rancangan KUA berdasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah sesuai dokumen rencana kerja tahunan daerah yang mengacu pada rencana kerja pemerintah dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Adapun rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 disesuaikan dengan prioritas yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dengan tema peningkatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan dan penguatan daya saing sumber daya manusia menuju Tulungagung yang sejahtera. Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam berbagai program prioritas yang diorientasikan kepada yang pertama, terwujudnya SDM unggul, berkualitas dan berkarakter. 2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas. 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. 5. Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat. 6. Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, dan 7. Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang akan melaksanakan tugasnya untuk mencermati, membahas dan menyempurnakan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 untuk mendapatkan persetujuan dengan harapan agar kerjasama yang harmonis tetap terjaga guna mewujudkan Tulungagung yang sejahtera. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kan masih penyerahan KUA PPAS, artinya ada kebijakan umum tentang nanti pembangunan pada tahun 2025. Tema besarnya itu kan peningkatan kualitas SDM yang unggul. Kemudian tentunya ada upaya-upaya, ada berkelanjutan, kemudian tentang lingkungan, kemudian juga infrastruktur yang berkualitas. Artinya ini masih kebijakan umum. Kemudian plafon yang disampaikan di rancangan KUA itu juga masih sementara berdasarkan tahun anggaran kemarin. Setelah itu kan mereka akan melakukan pembahasan secara detail untuk pengesahan. Prioritas apa Pak nanti Pak dalam 2025? Kalau kira-kira prioritasnya yang tahun 2025, yang pertama tentunya ada terwujudnya SDM unggul yang berkualitas dan berkarakter, ada 7 ya. Kemudian meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
tersedianya infrastruktur yang berkualitas, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, meningkatnya beban sosial masyarakat, meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, dan kemudian taraf hidup yang sejahtera. Ini menjadi sebetulnya bagian dari tema besar tentang ekonomi yang inklusif, kemudian daya saing SDM yang menuju ke sejahtera. Artinya ini masih dalam proses pembahasan. Plafon-plafon pun secara pasti kan nanti menunggu pembahasan, bukan menunggu pembahasan, tapi menunggu dari dana transfer, kepastian dana transfer. Ancar-ancarnya memang sudah ada, tetapi kan itu bisa berubah. Memang ini siklus perencanaan biasa. Masih tetap seperti tahun 2023 masih tetap. Karena kita kan belum ada kepastian tentang dana transfernya berapa, yang dari pusat maupun dari provinsi, termasuk PAD kita. PAD ini kan masih dipasang target seperti tahun kemarin. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Tulung Agung pada tahun 2025, menurut PJ Heru Suseno, selain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan infrastruktur yang berkualitas, juga meningkatnya lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kita sama-sama punya komitmen yang kuat untuk mendorong regulasi sesuai dengan tahapan ada. Mulai dari pembahasan, sama-sama untuk saling mendukung dengan tidak nabrak regulasi juga antara legislatif dan eksekutif, antara OBD yang mempunyai hak serapan anggaran terhadap aplikasi kebijakan di lapangan kan gitu. Kalau kita ngomong prioritas semuanya minta prioritas tuh, tapi kan kita di sini leadernya Pak Bupati kan udah cerdas ya. Mana yang harus diprioritaskan menjadi prioritas utama, mana yang bisa ditunda dengan tidak meninggalkan kebutuhan real masyarakat secara umum. Ada 7 item menuju SDM yang unggul, termasuk meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, serta peningkatan taraf hidup menuju kesejahteraan. Soal perencanaan anggaran pembangunan tahun 2025 yang masih mengikuti besaran anggaran tahun lalu karena menunggu kepastian dana transfer dari pemerintah pusat maupun dari Pemprov Jatim. Dari Tulung Agung, Tim Liputan CTV melaporkan. Berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita pada Pojok Matraman edisi hari ini. Jangan lupa kunjungi akun sosial media kami di YouTube CTV Biro Kediri dan Instagram @CTV-Kediri. Selva Fitria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam CTV.